Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Penguji UIN Wali Songo Semarang, saya Amalia Fitri Fauzia, NIM 17030966011, ingin memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Reading Morning Terhadap Minat Baca Siswa Kelas 5 MIIA Natusibian Kota Semarang tahun ajar 2020-2021. Yang pertama, saya akan memaparkan latar belakang. Kegiatan membaca sebagai kegiatan yang sangat penting. Kegiatan membaca akan banyak terlibat dan sering digunakan. Membaca selalu menjadi sarana penting, efektif, dan kokoh untuk mentransfer pengetahuan di zaman sekarang yang penuh dengan media komunikasi dan informasi modern. Membaca juga sangat berperan dalam dunia pendidikan. Sayangnya, di masa sekarang, minat baca siswa sangatlah rendah. Hal ini dibuktikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Siswa malas disuruh membaca soal pada bacaan. Ada salah satu siswa yang masih kurang dalam kemampuan membaca, padahal dia sudah kelas tinggi. Sekolah hanya menyediakan perpustakaan untuk diakses siswa dalam membaca di dalam kelas. Belum ada sudut baca, serta faktor lingkungan yang juga mempengaruhi dalam minat baca siswa. Para guru selalu berusaha supaya siswa mempunyai minat baca yang sangat tinggi agar dapat menambah wawasan yang luas. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam peneliti ini adalah apakah ada pengaruh implementasi reading morning terhadap minat baca siswa kelas 5 MIIA Natusibian Kota Semarang tahun ajar 2020-2021. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh reading morning terhadap minat baca di kelas 5 MIIA Natusibian Kota Semarang tahun ajar 2020-2021. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis, memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mengenai mengembangkan budaya membaca dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. Manfaat secara praktis. Ada 3. Manfaat bagi penulis, dapat mendapatkan pengetahuan terkait dengan implementasi reading morning terhadap minat baca siswa kelas 5 MIIA Natusibian Kota Semarang. Yang kedua, bagi guru, diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan budaya membaca pada siswa MIIA Natusibian Kota Semarang. Yang ketiga, bagi kepala sekolah, diharapkan dapat menjadikan masukan dalam meningkatkan budaya membaca pada siswa MIIA Natusibian Kota Semarang. Selanjutnya, landasan teori. Ada program reading morning dan minat baca. Program reading morning sendiri ada 1. Definisi membaca, 2. Reading morning, 3. Strategi reading morning, yang keempat, tahap-tahap pelaksanaan reading morning, yang kelima, tujuan reading morning, yang keenam, bahan bacaan reading morning, yang ketujuh, penugasan dalam reading morning, yang kedelapan, sikap siswa dalam pelaksanaan reading morning. Yang kedua, minat baca. Ada 1. Pengertian minat baca. Yang kedua, jenis-jenis minat baca. Yang ketiga, cara menemukan minat baca. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Kajian pustaka. Saya menggunakan 3 kajian pustaka. Yang pertama,
peneliti yang dilakukan oleh Ratna Surya Rahayu tahun 2016 dengan judul Pengaruh Program Ready Morning Terhadap Minat Baca Peserta Didik Kelas 5 di MI Negeri Kota Semarang tahun ajaran 2015-2016. Persamaannya, penelitinya sama-sama mengenai tentang program Ready Morning terhadap minat baca. Perbedaannya yaitu tempat atau pelaksanaan program Ready Morning yang dijalankan di madrasah yang berbeda. Dan kalau Ratna Surya Rahayu itu program Ready Morning-nya sudah dijalankan di MIN Kota Semarang. Sedangkan saya sendiri yang menerapkan program Ready Morning di tempat saya teliti. Yang kedua, peneliti yang dilakukan oleh Siti Nur Afifah tahun 2019 yang berjudul Implementasi Reading Morning menggunakan metode Drop Everything and Read di MIN Kota Semarang tahun ajaran 2018-2019. Persamaannya sama-sama membahas mengenai minat baca siswa dengan program Ready Morning. Perbedaannya, Ready Morning menggunakan atau menerapkan metode DAR dan jenis metode penelitiannya juga berbeda. Peneliti tersebut menggunakan metode kualitatif, sedangkan saya menggunakan metode kuantitatif. Yang ketiga, peneliti yang dilakukan oleh Juaniawan Hidayanto tahun 2019 yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Baca Masyarakat melalui Taman Baca Masyarakat Area Publik di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Persamaannya sama-sama meneliti tentang minat baca. Perbedaannya objek atau sasarannya yang berbeda. Kalau Juniawan Hidayanto itu objeknya tentang masyarakat Ungaran, sedangkan saya objeknya itu siswa kelas 5 MI Anatusipian. Metode penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif eksperimen. Tempat dan waktu penelitian di MI Anatusipian Kota Semarang pada tanggal 18 Februari sampai 19 Maret 2021. Populasi dan sampel kelas 5 MI Anatusipian Kota Semarang. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu dokumen dan angket. Dokumentasi sendiri itu untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Angket sendiri teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Hasil penelitian. Yang pertama, uji instrumen penelitian, ada uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan cara menyebarkan data instrumen kepada 38 peserta didik. Tabel validitas butir skala program Ready Morning. Yang valid itu ada 23 soal, yang tidak valid ada 2 soal. Jadi jumlahnya itu 25 soal. Yang tabel kedua yaitu tabel validitas butir skala minat baca. Yang valid ada 23 soal, yang tidak valid juga ada 2 soal. Jadi totalnya 25 soal. Yang kedua, uji reabilitas. Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban tetap atau konsistensi untuk diujikan kapan saja instrumen tersebut disajikan. Dengan R hitung lebih besar dari R tabel. R hitungnya diketahui 0,592, R tabelnya 0,325. Jadi karena R hitung lebih besar daripada R tabel, artinya koefisien realibilitas butir soal uji coba memiliki kriteria pengujian yang reabilitas, sehingga butir-butir
instrumen minat baca dan reading morning dapat digunakan. Yang kedua, analisis uji hipotesis. Caranya yang pertama, mencari korelasi kedua variabel dapat dicari melalui teknik produk momen dengan rumus R(xy) sama dengan sigma xy per akar kurung buka sigma x kuadrat kurung buka sigma z kuadrat kurung tutup. Berdasarkan tabel di atas, maka koefisien yang ditemukan sebesar 0,69 termasuk dalam kategori kuat karena berada pada rentan 0,60 sampai 0,779. Jadi terdapat hubungan yang sangat kuat antara program reading morning terhadap minat baca siswa. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai R-nya adalah positif. Selanjutnya, untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel X terhadap Z dapat ditemukan dengan rumus koefisien determinan, yaitu Kp sama dengan R kuadrat kali 100%. R kuadratnya 0,69 kuadrat kali 100%, 0,69 dikuadratkan yaitu hasilnya 0,476 kali 100, hasilnya 47,6%. Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa kontribusi program reading morning terhadap minat baca siswa sebesar 47,6% dan sisanya 5,24% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, yang B, mencari signifikansi korelasi melalui uji T dengan rumus T sama dengan R akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Dengan rumus tersebut hasilnya yaitu 5,686. Itu adalah T hitung, sedangkan T tabelnya kan 38 responden, jadi 1,690. Berarti korelasi antara X dan Z signifikan karena T hitungnya lebih besar daripada R tabel. Yang kedua, C, persamaan regresi sederhana dengan rumus Z aksen sama dengan A ditambah B kurung buka X. Dari rumus tersebut hasilnya yaitu 0,196. Dari perhitungan tersebut diperoleh persamaan regresi linear sederhana. Y aksennya 56,690 ditambah 0,196. Jika X-nya 0, maka diperoleh persamaan Y aksennya 56,960. Artinya masih tetap diperoleh skor nilai sebesar 56,960. Yang selanjutnya, yang D, menghitung nilai F. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara implementasi reading morning terhadap minat baca siswa kelas 5 MI IA Natusibian Kota Semarang tahun 2020-2021. Dari uji korelasi produk momen diketahui bahwa RXY sama dengan 1,697 lebih besar daripada R tabel signifikan 5%, 0,325. Hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel memiliki korelasi karena RXY lebih besar dari R tabel. Dari hasil perhitungan regresi juga menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan analisis regresi sederhana yang hasilnya F tabel 3,26, F reg-nya 3,55. Berarti F
rate-nya lebih besar daripada F-tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa program Reading Morning mempunyai pengaruh yang positif terhadap minat baca siswa kelas 5 MI Anatus Sibian Kota Semarang tahun 2020. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.